Siang, siang, siang Pak Jeje. Aduh, bahas apa nih Pak Jeje? Bahas apa ini? Ya udah, jawab aja dalil yang gua hadirkan, yaitu surah An-Nisa 157 mengatakan Yesus hingga disalib lalu diganti dengan orang lain, ya, dan orang lain yang disalib, ya. Itu surah An-Nisa mengatakan, ya, itu Al-Qur'an kamu. Lalu di dalam Al-Qur'an 33 mengatakan Yesus lahir, Yesus wafat, Yesus dibangkitkan. Jadi mana satu yang benar? Sila jawab ya. Kalau kamu orang yang cerdas, oke? Maaf Pak Jeje, saya masuk Pak Jeje. Di konteks waktu Isa diserupakan dengan orang lain, lalu dia angkat hidup-hidup ke langit, penyaliban itu, di situ setelah itu dia akan turun kembali Pak Jeje. Jadi konteks waktu dilahirkan, mati dan dibangkitkan itu lain dengan disalib, ya Pak Jeje. Disalib itu Isa tidak disalib, tapi akan Isa kembali. Kembali akan apa? Akan meluruskan ajaran-ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan oleh orang-orang yang sejaman dengan Isa waktu itu. Dia akan luruskan, setelah luruskan dia akan mati. Nah, setelah mati kiamat, nah semua manusia dibangkitkan. Begitu Pak Jeje. Betul, jawaban kamu itu salah. Sila perbetulkan jawaban kamu supaya kamu dapat bonus. Begitu, Utu. Ya, yang mana yang salah Pak Jeje? Bisa Pak Jeje sebut yang mana yang salah? Ya, yang jawaban pertama bahwa Yesus itu tidak disalib. Ya, dia diserupakan lalu dia diangkat hidup-hidup tanpa disalib. Yang itu yang salah atau Yesus itu pasti akan mati? Yang mana yang salah ini Pak Jeje? Yesus itu mati bukan mati penyakit. Yesus mati dibunuh. Masa sih surah An-Nisa 157 itu mengatakan Yesus hingga disalib lalu diserupakan dengan orang lain. Lalu di dalam Al-Quran 33 mengatakan Yesus itu lahir, mati atau wafat dan dibangkitkan. Jadi pertanyaan gua ialah kenapa Al-Quran dan surah An-Nisa 157 ini bertentangan, kontradaksi, ya? Karena Quran 100 Yesus itu mati bukan karena mati penyakit. Yesus itu mati karena mati dibunuh untuk korban penghapus dosa manusia. Ya. Al-Quran juga menulis tentang Yesus, yaitu Al-Quran 33. Yesus lahir, Yesus wafat atau mati, Yesus bangkit. Itu Al-Quran 33. Lalu surah An-Nisa mengatakan, 157 mengatakan Yesus hingga mati, Yesus diserupakan dengan orang lain. Jadi itu kontradaksi. Jadi jangan percaya tentang surah An-Nisa 157 itu. Ya, karena Al-Qur'an udah duluan daripada surah An-Nisa 157. Ya. Jangan percaya surah An-Nisa itu hanyalah tulisan daripada ahli sunnah wal jamaah yang memfitnah Al-Qur'an kamu sendiri. Benar enggak? Tidak bertentangan itu Pak Jeje, tidak kontradiksi. Ya Pak Jeje, begini Pak Jeje. Allah kan menjelaskan bahwa Yesus itu tidak disalib, ya. Dan Allah menjelaskan juga bahwa Yesus itu dia itu dilahirkan seperti manusia biasa. Ya, dia mati seperti manusia biasa dan dia akan dibangkitkan pada hari pembangkitan manusia seperti manusia biasa pada umumnya. Begitu Pak Jeje. Bukan kontradiksi itu Pak Jeje ya. Yang waktu cerita di salib itu ceritanya lain Pak Jeje. Yesus tidak disalib itu betul. Isa alaihissalam tidak disalib, dia angkat. Setelah diangkat dia akan turun kembali. Dia turun itu, setelah itu dia meluruskan ajaran-ajaran yang diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya. Begitu, ya. Yang diselewengkan oleh nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Dia luruskan, wah itu salah begini. Setelah dia luruskan, setelah itu dia akan wafat.
Ya, seperti diceritakan dalam Al-Quran bahwa Yesus itu dilahirkan, wafat, dan akan dibangkitkan pada hari terakhir, hari kiamat itu ya. Begitu Pak JJ. Bukan kontradiksi itu. Jawab aja, Al-Quran kamu yang kontraksi itu aja. Ya, jawab saja, Al-Quran kamu yang kontraksi itu aja. Jangan kemana-mana. Pak JJ, ini begini Pak JJ. Maaf Pak JJ, saya masuk sedikit lagi Pak JJ. Begini Pak JJ. Ya aduh, belum puasa ini, cobaan ini. Nauzubillah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begini Pak JJ. Itu Allah bercerita tentang Nabi Isa waktu disalib, ya. Nah, itu tuh ternyata dia tidak disalib, dia langsung diangkat. Dan bukan hanya Nabi Isa yang langsung diangkat ya. Ada berapa nabi? Ya, sebelum Isa juga ada nabi. Nabi Nabi sebelum Isa itu ada nabi yang diangkat ya. Jadi kita sudah, umat Islam sudah tidak kaget begitu. Tapi setelah itu Isa itu akan diturunkan kembali itu untuk meluruskan ajaran-ajarannya begitu Pak JJ. Jadi dia itu akan mati dan akan dibangkitkan begitu Pak JJ. Jadi waktu dia disalib itu betul dia tidak mati, dia langsung diangkat, itu betul Pak JJ ya. Dia langsung diangkat, tidak tampak mati lagi. Karena waktu di taman Getsemani itu Yesus kan berdoa, selamatkanlah dia. Nah, disitulah dia diangkat. Sebenarnya Quran kamu, hadis dan surah itu banyak kontraksi. Tetapi hanya satu yang saya beri kamu punya Al-Quran yang kontraksi, kamu enggak menjawab. Lalu kamu mengutuk. Bagaimana kamu ini? Jawab aja pertanyaan saya itu ya. Jangan mengutuk, oke? Maaf Pak JJ, kalau banyak apa-apa itu Pak JJ di Al-Quran itu yang kontradiksi itu. Silakan Pak JJ sebut-sebut saja. Saya insya Allah saya akan jawab, luruskan Pak JJ. Wanoto, sila beri penjelasan tentang Al-Quran 33 dan surah An-Nisa 157. Sila bagi penjelasan. Bukan hanya kau sebut tentang surah An-Nisa 157 yang Yesus hingga disalib lalu diserupakan dengan orang lain. Bagaimana dengan Quran 33? Itu jelaskan juga ya, berserta surah An-Nisa 157 baru dapat intinya. Begitu Oto. Wanoto, sila beri penjelasan. Begini Pak JJ ya. Jadi Quran 33 itu kan menceritakan Yesus itu Isa itu dilahirkan ya, dan akan mati atau meninggal ya, wafat. Setelah itu akan dibangkitkan ya. Tapi kisahnya itu diceritakan dalam An-Nisa ya. Nah, di situ kan kisahnya sebelum Yesus mati, Yesus diangkat. Ya, itu kisahnya. Ini kisah. Ya, Pak Jaja, itu kisah. Tadi kan itu cerita Isa waktu takdir Allah. Takdir Allah tuh, penetapan Allah tuh bahwa Isa itu pasti akan dilahirkan, wafat dan dibangkitkan. Bagaimana kamu menyatakan surah An-Nisa itu ditulis kisahnya Nabi Isa atau kisahnya Yesus? Sedangkan Al-Quran, hadis maupun surah-surah itu ditulis setelah berada pada abad yang ke-7. Dan setelah hadirnya Muhammad pada abad yang ke-7, 20 tahun kemudian baru hadirlah Al-Quran, hadis dan surah-surah. Jadi bagaimana surah An-Nisa menulis tentang Yesus, sedangkan Al-Quran dan Muhammad sendiri pun tidak ada pada zaman Yesus? Sila jawab itu, Oto. Maaf Pak Jaja, maaf Pak Jaja. Ini termasuk lucu kalau Pak Jaja bilang abad yang ke-7 Al-Quran ditulis. Lalu Pak Jaja tidak tanya bagaimana sampai Nabi Muhammad mengetahui Adam. Bagaimana sampai Musa mengetahui Adam. Adam itu abad keberapa Pak Jaja? Musa itu abad keberapa? Bagaimana Isa mengetahui itu? Yesus mengetahui itu? Emangnya Yesus dengan Adam itu jaraknya bagaimana? Ya, itu Pak Jaja bisa pikir sendiri.
Itulah kuasa Allah Pak Jeje. Jadi jangan Pak Jeje kaget. Wah, bagaimana sampai kisahnya Nabi Isa, Nabi Muhammad tahu? Ya itulah kuasa Allah. Itu kan firman Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah. Begitu Pak Jeje. Ya, itu firman Allah. Jadi kalau Pak Jeje kaget, wah bagaimana sampai Nabi Muhammad tahu? Maha suci Allah. Ya, dengan segala firmannya. Begitu Pak Jeje. Tidak usah kaget Pak Jeje. Saya hanya terangkan itu saja Pak Jeje. Jadi di situ di Al-Quran itu ada kisah Nabi Isa waktu dilahirkan, ya. Itu kisahnya. Waktu kecil bagaimana dia membuat burung, ada kisahnya ya dari tanah liat. Jadi Pak Jeje, kisah-kisahnya Nabi Isa itu banyak ya dalam Al-Quran. Bukan hanya di An-Nisa, itu An-Nisa kisah lagi, itu kisah cerita Nabi Isa di situ ya. Nah, tapi penetapan Allah itu ya, di Al-Quran 33 itu ya. Di situ penetapan Allah bahwa setiap manusia pasti akan mati, begitu ya. Manusia yang dilahirkan itu pasti akan mati dan akan dibangkitkan, begitu. Jadi Isa itu tidak mati ya, itu kisahnya itu betul, di An-Nisa itu betul, tidak mati. Isa langsung diangkat hidup-hidup ke langit. Setelah itu baru diturunkan kembali untuk meluruskan ajaran-ajarannya yang dibengkokkan oleh serigala berbulu domba, begitu Pak Jeje. Muhammad tidak berkuasa ke atas Muhammad karena Muhammad bukanlah nabi. Ya. Jadi Tuhan Allah tidak memberikan wahyu kepada manusia yang biasa-biasa, kecuali manusia yang luar biasa, ya, seperti Nabi Musa, Nabi Yeremia, ya, Nabi Abraham dan sebagainya. Karena Muhammad itu bukanlah nabi. Karena tidak ada jalurnya kenabian orang Arab. Kan keturunannya daripada Ismail. Jadi itu fakta. Jadi kamu udah tentu mengklaim bahwa itu kuasa Allah memberitahu bahwa kunun-kununnya surah An-Nisa 157 itu kuasa Allah untuk menulis tentang kisahnya Yesus yang hingga disalib. Sebenarnya itu adalah satu pemfitnahan yang fatal. Ya, karena orang yang benar-benar menyaksikan kejadian itu adalah para murid-murid Yesus dan tidak kepada orang lain yang bukan murid Yesus yang tidak ada pada waktu itu. Itu hanya diceritakan katanya surah An-Nisa itu, ya. Itu fakta sahih, benar dan akurat. Itu yang benar, ya. Yaitu surah An-Nisa 157 itu hanyalah ditulis oleh wartawan, ditulis oleh ahli sunnah wal jamaah untuk memfitnah bahwa Yesus itu kunun-kununnya hingga dibunuh. Ya itu, ya. Kau tahu itu ya itu? Terserah Pak Jeje. Kalau Pak Jeje berkata tidak ada jalurnya Nabi Muhammad itu untuk menjadi nabi karena dia itu orang biasa, terserah, tidak apa-apa. Ya, tidak cocok Nabi itu, Nabi Muhammad menerima wahyu. Ya terserah Pak Jeje karena dia orang biasa. Tapi bisa saya tanya Pak Jeje, emangnya apa nih Abraham itu mujizatnya apa Pak Jeje? Abraham itu mujizatnya apa Pak Jeje? Bisa Pak Jeje apa paparkan kepada saya, katakan, ya jelaskan mujizat Abraham itu apa dan kitab apa yang Abraham pegang. Mujizat apa yang Abraham miliki dan kitab apa yang Abraham pegang. Ya Pak Jeje, bisa Pak Jeje jawab itu Pak Jeje? Kalau Pak Jeje bilang Nabi Muhammad itu bukan nabi karena dia orang biasa, tidak ada apa-apanya. Nabi itu harus seperti Musa. Sekarang saya tanya, ya Abraham itu kan termasuk nabi sesuai tertulis dalam kitab Kejadian. Saya tanya, Abraham mujizatnya apa? Ya Pak Jeje, mujizatnya apa? Dan kitab apa yang dia pegang? Bisa Pak Jeje jawab Pak Jeje? Bagaimana kamu mengatakan Yesus itu tidak mati? Sedangkan fakta sejarah dunia pun mengatakan Yesus itu mati, digantung di kayu salib. Dan sejarah orang-orang Yahudi pun
Orang Yahudi lah yang menyebabkan Yesus mati. Dan bukan saja orang Yahudi, tetapi orang-orang Romawi juga melakukan pembunuhan itu, yaitu tentara-tentara Romawi yang membunuh Yesus. Itu adalah faktor sejarah. Ya, bagaimana kamu melenyapkan fakta sejarah? Karena Al-Quran itu bukan fakta sejarah. Ya, ketahui ya, Al-Quran itu bukan sejarah. Dan surah-surah itu juga bukannya kisah. Ya, itu hanya diceritakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, jangan kamu percaya itu. Karena itu hanya memfitnah dan menghambat keselamatan. Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya jalan satu-satunya jalan keselamatan, Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita semua. Itu yang fakta yang benar, ya. Fakta yang benar. Pak JJ, itu bukan fakta sejarah, itu fakta Bibel saja ya, bukan fakta sejarah Pak JJ. Maaf, itu bukan fakta sejarah, itu fakta Bibel ya. Fakta sejarah itu tidak pernah menyebut bahwa Yesus mati. Kalau apa hukuman salib itu memang ada, tapi yang disalib ya banyak itu Pak JJ ya. Tidak disebut Isa yang disalib, tidak ada itu Pak JJ. Maaf. Kalau bukti sejarah, kalau Bibel itu mungkin ya, karena di situ juga Yesus itu ada dua ya menurut Bibel. Satu Yesus Yusuf, satu Yesus Barnabas. Begitu Pak JJ. Dan kita lihat cerita-cerita Yesus di dalam Bibel Pak JJ ya. Ini kisah-kisah Yesus dalam Bibel Pak JJ. Waktu lahir sampai besar ya Pak JJ, tidak pernah Yesus memanggil bapaknya dengan kata Allah, dengan kata Allah. Tidak pernah Pak JJ. Coba Pak JJ baca, akulah jalan dan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang datang kepada Bapa ya, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Setiap saat Yesus berteriak Bapakku, Bapakku. Tapi kenapa waktu disalib Yesus berkata, Allahku, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini kita bisa tangkap bahwa itu bukan Yesus. Kalau Yesus pasti akan dia berteriak, Bapakku, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi di konteks ini kan Yesus berteriak, Allahku, Allahku. Berarti kemungkinan besar yang disalib itu adalah Yesus Barnabas. Begitu Pak JJ. Abraham itu tidak mempunyai mukjizat. Ya, Abraham itu hanya disebut Bapak Abraham. Abraham terkenal dengan imannya, ya. Tetapi Abraham tidak mempunyai mukjizat. Ia hanya memulai iman di dunia. Makanya Muhammad itu kamu enggak bisa terima ia sebagai nabi. Sebab tidak ada keturunan daripada Ismail kepada bangsa Arab untuk jalurnya kenabian. Itu aja faktanya, ya. Itu. Pak JJ, Abraham tidak punya mujizat, tapi Abraham seorang nabi sesuai tertulis dalam kitab Kejadian 14 itu Pak JJ. Jadi kalau Nabi Muhammad itu wajar dia seorang nabi karena dia memegang kitab suci Pak JJ. Begitu ya Pak JJ. Dia itu memegang kitab suci Al-Quran. Jadi dia itu kalau Pak JJ bilang ya itu tidak ada jalurnya, itu anak Ismail itu akan menjadi seorang nabi. Ya itu kan bagi Pak JJ. Tapi kuasa Allah kan kita tidak tahu Pak JJ. Atau bagaimana Pak JJ? Ya, Abraham saja yang tidak punya apa-apa, hanya punya iman saja bisa menjadi bapak segala bangsa. Kenapa Nabi Muhammad yang memegang kitab suci, cucunya Nabi Abraham, ya, tidak bisa menjadi nabi? Itu kuasa Allah Pak JJ, kuasa Allah. Allah itu maha tahu, maha suci, maha benar. Begitu Pak JJ. Jadi kalau Pak JJ berkata, wah itu tidak bisa tuh. Wah itu kan menurut manusia biasa, memang tidak bisa. Tapi kalau menurut Allah, ya begitu Pak JJ ya. Jangankan itu Yunus waktu di perut ikan, kalau Allah ingin Yunus hidup, tetap hidup sampai di daratan. Itulah kuasa Allah Pak JJ. Ya Pak JJ. Jadi kita tidak bisa bantah kuasa Allah itu, tidak bisa Pak JJ. Yesus Barabas itu yang hingga di
bunuh. Itu diganti dengan Yesus, ya. Yesus yang sepatutnya dibebaskan karena ahli-ahli, ketua-ketua pada waktu itu, Yesus didapati oleh mahkamah, ya, tidak punya salah. Jadi Yesuslah yang akan dibebaskan pada waktu itu, sedang dihakimi. Tetapi orang banyak mengatakan, lepaskanlah Yesus Barabas. Ya, kebetulan nama itu sama, Yesus Barabas yang satu yang sepatutnya dihukum bunuh karena betul-betul bersalah. Justru itu pula yang dilepaskan. Lalu Yesus itu yang mengganti Barabas dan Yesus Kristus itu yang dibunuh. Begitu. Itu fakta sejarah. Ya, Alkitab pun mengatakannya. Jadi kamu mengatakan di dalam surah An-Nisa 157, Yesus itu tidak dibunuh dan diserupakan dengan orang lain. Itu hanya fitnah, ya. Fitnah yang benar-benar fitnah, ya. Fitnah fatal tentang keselamatan. Jadi kamu jangan percaya surah An-Nisa 157 itu hanya itu ditulis oleh ahli sunnah wal jamaah yang memfitnah tentang Yesus kunun-kununnya indah disalib, ya. Itu Utuh, percaya atau enggak terserah. Itu aja Utuh. Oke Utuh. Kalau Pak Jeje bilang di surat An-Nisa itu fitnah, begini Pak Jeje, saya ingin luruskan menurut Bibel ya. Ini saya tanya Pak Jeje, Yesus memanggil Allah itu dengan kata apa? Ya, waktu dia kecil sampai besar dengan kata Bapa, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku dan Bapakku. Tapi ada kata tapi, kenapa waktu disalib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini bukti Pak Jeje bahwa itu bukan Yesus. Yesus anaknya Maria, tapi Yesus Barnabas. Kalau Yesus anak Maria itu selalu memanggil begini, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, cawanku ini bisa engkau minum. Bisa, pokoknya banyak itu kata-kata Bapak. Tidak ada pernah kata Allah. Begitu Pak Jeje. Ini cuma memberi pandangan saja sama Pak Jeje, biar Pak Jeje sadar bahwa yang disalib itu adalah Yesus Barnabas karena memanggil Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berteriak Bapakku. Seandainya kalau dia berteriak Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pasti itu adalah Yesus Maria, anaknya Maria. Tapi karena dia berteriak Allahku, 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 berarti itu adalah Yesus Barnabas. Walaupun Pak Jeje bilang, wah itu kan begini, begini, begini. Tapi kita lihat di inti terakhir itu Pak Jeje. Ya, inti terakhir itu. Oke, mantap Pak Jeje. Terserah Pak Jeje mau bilang Anissa itu buatan atau apa tipuan. Tidak apa-apa Pak Jeje. Ya, kami umat Islam itu sudah puas lah menelan kata-kata begini ya. Sudah puas. Mantap, mantap Pak Jeje. Terus. Apa lagi yang ingin Pak Jeje tanya? Coba ayat lain itu yang Pak Jeje bilang banyak apa nih? Kontradiksi itu. Coba yang mana lagi Pak Jeje? Coba ceritakan kunun-kununnya mukjizat Abraham. Kamu mengklaimkan Abraham kunun itu dibakar di api, tetapi enggak mempan. Ya, itu aja lah asumsi. Mana ada cerita sejarah di dalam Bible yang Abraham itu dibakar dengan api. Itu adalah pembohongan, Oto. Tetapi Al-Quran yang mengada-ngadakan, itu ceritanya Nabi Daniel yang dibakar oleh raja yang jolim pada waktu itu. Tetapi tersasul ahli sunnah wal jamaah terganti dengan nama Abraham yang kudunya Abraham yang dibakar di api. Begitu sejarahnya auto. Makanya jangan percaya Al-Quran kamu. Itu ditulis oleh ahli sunnah wal jamaah aja. Ya auto. Percaya atau enggak terserah. Itu aja auto. Oke auto. Ya, tidak apa-apa Pak Jeje. Kalau Pak Jeje bilang itu asumsi atau pembohongan, tidak apa-apa Pak Jeje. Tapi kami umat Islam kan ya tetap mengimani Al-Quran bahwa itu adalah kitab suci. Karena kisahnya Nabi Isa diluruskan ya. Katanya Nabi Isa itu dalam Bibel Pak Jeje, Yesus itu disalib.
Tapi dalam Al-Quran meluruskan, wah Isa itu tidak disalib, dia itu nabi yang mulia, dia tidak terkutuk di tiang salib, dia tidak terhina karena rambutnya panjang, ya itu begitu Pak JJ. Dalam Al-Quran itu selalu memuliakan para nabi. Dalam apa nih, dalam Bible Pak JJ, Abraham itu katanya pejina. Dalam Al-Quran itu wah Abraham itu adalah bapa segala bangsa, ya nabi yang paling mulia di sisi Allah begitu. Ibrahim itu mujizatnya itu waktu dia dihukum ingin dibakar hidup-hidup itu, wah tubuhnya itu sedikit pun, jangankan tubuhnya, bajunya pun tidak terbakar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya, ya Pak JJ. Itulah kehebatan Allah. Jangan Pak JJ bilang wah itu tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Isa saja, Yesus saja yang tidak punya bapak bisa dilahirkan oleh Maria. Itulah kuasa Allah Pak JJ. Adam saja yang tidak punya bapak dan ibu bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuasa Allah, ya. Hawa saja yang tidak punya ibu, hanya punya Adam, bisa diciptakan, dilahirkan oleh Adam. Itulah kuasa Allah. Begitu Pak JJ. Ya Pak JJ, mantap. Oke. Jadi itu, kalau soal Abraham itu, ya terserah Pak JJ. Pak JJ mau percaya tidak, tapi bukti-buktinya kan ada. Begitu kan Pak JJ? Dalam Al-Quran semua tertulis itu. Jadi apa lagi Pak JJ? Oke, yang kontradiksi yang mana lagi Pak JJ? Silakan Pak JJ, tanya. Bagaimana Oto meluruskan? Sedangkan ajaran kamu itu hingga lurus, bingkang bingkuk. Aduh Oto, jangan meluruskan sedangkan sendiri belum lurus ajarannya. Begitu Oto ya. Jadi Abraham itu hanya pencetus iman di dunia ya. Tetapi Abraham juga walaupun hanya disebut nabi, tetapi Abraham tidak ada mujizat. Jangan kamu ada-adakan mujizat. Ya, Abraham hanya orang yang beriman aja, itu aja. Dan teruji keimanannya, itu aja Abraham itu. Yang disebut Bapak Abraham, orang yang beriman pertama di dunia. Begitu tuh. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Yesus, bukan Yudas Barabas. Tadi di atas Pak JJ berkata begini, orang yang tidak ada kelebihan apa-apa ya, harus itu nabi itu seperti Musa, Daud ya. Tadi di atas Pak JJ berkata begitu. Saya tanya, lalu Abraham itu punya apa? Pak JJ bilang ya tidak punya apa-apa. Pak JJ bilang wah berarti sedangkan dalam Bible Pak JJ dia juga termasuk nabi. Nah, sekarang Pak JJ bilang wah walaupun dia tidak punya apa-apa tapi dia tuh seorang nabi begini-begini. Di sini Pak JJ tuh menjilat ludah Pak JJ sendiri. Begitu Pak JJ ya. Jadi jangan Pak JJ selalu apa nih membuang ludah lalu jilat kembali. Itu jijik Pak JJ, jijik. Jangan begitu Pak JJ. Setiap ucapan yang kita sudah ungkapkan, sudah ucapkan, sudah keluar dari mulut kita, harus pertahankan itu Pak JJ. Dalam Al-Quran itu Abraham punya mujizat. Dalam Bible Abraham tidak punya mujizat. Terhina nabi yang tidak punya mujizat. Semua para nabi dalam Al-Quran itu punya mujizat Pak JJ ya. Oke mantap. Oke. Betul Pak JJ. Yesus itu kan berdoa kepada Bapaknya. Wajar karena dia 100% manusia. Begitu kan 100% Tuhan. Tapi Pak JJ lihat, waktu dia masih kecil sampai besar, sampai waktu di Taman Getsemani, dia setiap berdoa itu selalu mengatakan Bapakku, Bapakku. Ya Bapa, cawanku ini boleh engkau toh. Ya, di situ kata Bapa, Bapakku yang di surga, kukuduskan namamu. Lalu Yesus waktu apa nih terangkan kepada murid-muridnya, akulah jalan dan hidup, tidak ada seorang datang kepadaku tanpa melalui tiada orang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di situ Yesus mengatakan Bapa, Bapa dan Bapa. Tapi kata tapi ini Pak Jaji harus perhatikan. Tapi kenapa waktu Yesus disalib, Yesus berteriak Allahku, Allahku. Kenapa Yesus tidak berteriak Bapakku, Bapakku, tapi berteriak Allahku, Allahku? Di sini kita bisa tahu itu bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus Barabas yang disalib. Oke, Pak JJ? Begini Uto,
Yesus hadir pada abad pertama, sampailah kepada abad yang keenam. Ya, dan setelah Yesus mati, Yesus pernah berkata, ya, sebelum Yesus mati, Yesus pernah berkata. Yesus berkata begini, akulah nabi yang terakhir, ya, yang disebut Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega, artinya Yesuslah nabi yang terakhir, ya. Ya. Jadi tidak ada lagi nabi selepas aku, kata Tuhan Yesus. Jadi adapun Yesus pernah berkata, adapun nabi yang akan datang ialah nabi palsu, kata Yesus. Dan setelah 600 tahun baru hadirlah Muhammad beserta Al-Quran yang memperkenalkan Al-SWT dan ajarannya, ya, yaitu tauhid. Lalu di dalam surah An-Nisa mengatakan Yesus itu hingga dibunuh, digantikan dengan orang lain atau diserupakan dengan orang lain. Sedangkan di dalam Al-Quran yang lain seperti Al-Quran 33 mengatakan Yesus itu lahir, Yesus itu wafat atau mati, Yesus itu bangkit, ya. Jadi kontradaksi di dalam Al-Quran 33 dan surah An-Nisa 157 itu fatalnya benar-benar kontradaksi. Jadi sudahlah kontradaksi, lalu kamu mengatakan Yesus itu enggak disalib. Loh, bagaimana kamu berani mengatakan, bagaimana Muhammad berani mengatakan, bagaimana Al-Quran, hadis dan surah mengatakan Yesus itu enggak disalib. Sedangkan 600 lebih tahun baru hadirlah Muhammad dan Al-Quran. 600 tahun itu bukan 6 hari. 600 tahun itu bukan 6 tahun. 600 tahun itu bukan 60 tahun. Itu 600 tahun loh. Itu berapa generasi? 600 tahun. 6 generasi, bahkan 7 generasi. Baru hadirlah Muhammad. Dan berani memfitnah bahwa Yesus itu kunun-kununnya enggak disalib. Loh, ya, bagaimana? Bagaimana orang yang menulis tentang Yesus yang tidak ada pada waktu kematian Yesus? Bukankah itu fitnah? Ya, sila jawab Utuh. Pak JJ, ya Alfa dan Omega itu awal dan akhir. Berarti Yesus itu nabi yang awal, nabi yang akhir begitu. Oh, saya baru tahu ini. Maaf Pak JJ. Nah, soal Anissa tadi saya sudah terangkan, itu kisahnya Yesus. Bahwa Yesus itu tidak mati disalib tapi dia diangkat. Ya, nanti yang Pak JJ selalu mengungkit, wah ini sedangkan di sini nih ada mengatakan Yesus dilahirkan, Yesus wafat dan Yesus dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Di situ ada tertulis lalu Yesus naik ke surga. Tidak ada kan Pak JJ? Yang ada kan hanya di Anissa bahwa Yesus tidak disalib, lalu Yesus dinaikkan ke surga. Itu kisahnya Yesus Anissa itu. Nah, tapi penetapan Allah itu di surah itu Pak JJ, ya 33 itu yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan lahir dan pasti akan mati dan pasti akan dibangkitkan, begitu Pak JJ. Dan bukan hanya Nabi Isa, semua manusia, ya itu penetapan Allah. Allah menetapkan seperti itu, bahwa manusia itu lahir, yang dilahirkan itu pasti akan mati, yang mati itu pasti akan dibangkitkan, begitu Pak JJ. Tapi Isa sampai saat ini belum mati. Seperti di An-Nisa tertulis bahwa Isa itu tidak mati, langsung diangkat ke langit, begitu. Nanti pada akhir zaman itu Isa akan turun kembali meluruskan ajaran-ajaran yang disesatkan oleh serigala yang berbulu domba, begitu. Kalau soal Nabi itu maaf Pak JJ, maaf lagi ya. Ya saya mau ungkit soal Bible Pak JJ, tetap Pak JJ bantah. Tapi saya percaya Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Karena dia keturunan dari Ibrahim. Ya, Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Jadi kalau Pak JJ mengatakan
apa nih, ini Nabi Muhammad itu tidak ada apa nih sangkut pautnya dengan Nabi. Maaf Pak JJ, keturunan Isa itu terputus Pak JJ. Nah, terputus. Yesus itu terputus. Walaupun dia dari keturunan Abraham, tapi dia terputus, sudah tidak ada keturunan. Sedangkan perjanjian kekal Allah dengan Abraham itu menjadikan Abraham itu bapak segala bangsa-bangsa, menjadi besar. Tapi bagaimana mau besar sedangkan waktu Isa saja sudah terputus, waktu Yesus sudah terputus. Disinilah kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu yang memenuhi perkataan apa nih, janji kekal Allah dengan Abraham itu, ya. Abraham itu bukan nabi. Ia hanya pembawa iman di dunia. Jadi tidak ada mujizatnya Abraham. Semua orang juga mempunyai iman. Cuman Abraham itu benar-benar imannya teruji. Itu aja. Tetapi yang dibakar bukanlah Abraham. Al-Quran menyebut Abraham itu dibakar. Itu salah. Jadi Al-Quran kamu itu salah. Tidak ada sejarah Alkitab yang menyatakan Abraham itu mempunyai mujizat atau dibakar. Tidak ada. Benar enggak Utu? Ya Utu? Berarti kalau Pak Jeje mengatakan Abraham bukan nabi, Pak Jeje bantah dong Bibel Pak Jeje sendiri di kitab Kejadian itu. Kembalikanlah istrinya karena dia adalah seorang nabi. Bagaimana itu Pak Jeje? Ya kalau gitu Pak Jeje robek saja itu, robek itu ya di kitab Kejadian itu, ya ayat 14 itu dirobek saja, disobek, lalu dibuang. Begitu aja Pak Jeje. Kalau Pak Jeje menolak Abraham itu adalah seorang nabi. Beginilah Utu. Kalau Al-Quran kamu itu duluan daripada Bible Christian, sudah tentu Al-Quran kamu itu benar. Ya. Tetapi oleh karena Al-Quran kamu itu adalah yang terkini dan yang terbaru, maka Al-Quran kamu itu adalah salah karena mencomot daripada Bible Kristen sebanyak 75%, lalu dirubah-rubahin oleh ahli sunnah wal jamaah. Itulah sebabnya banyak kontraksi Al-Quran kamu beserta dengan surah dan hadis. Begitu tuh. Astagfirullah, cobaan. Begini Pak Jaji, Pak Jaji bilang kalau Al-Quran kemuka daripada Bibel berarti Al-Quran itu benar. Tapi buktinya kan Bibel duluan daripada Al-Quran. Begitu kan Pak Jaji, berarti Al-Quran salah. Pak Jaji, kalau orang Yahudi berkata kepada Pak Jaji, seandainya kalau Injil Pak Jaji perjanjian baru lebih duluan daripada Taurat, ya pasti perjanjian baru itu benar. Ya, tapi ini kan ya Pak Jeje, sorry Pak Jeje, putus tadi. Tapi buktinya kan begini Pak Jeje, perjanjian baru itu ya barusan, ya. Taurat duluan, berarti gimana itu Pak Jeje? Tanak duluan, berarti perjanjian baru itu salah dong. Astagfirullah. Jadi begini saja Pak Jeje ya. Pak Jeje berkata begini sama saja Pak Jeje itu menghina Bibel Pak Jeje sendiri. Pak Jai mengatakan Bibel Pak Jai itu palsu. Karena Pak Jai mengatakan Al-Quran itu palsu, berarti sama saja Pak Jai mengatakan Bibel Pak Jai itu palsu. Karena Bibel Pak Jai dengan Tanak atau Taurat, ya Taurat duluan sebelum Bibel Pak Jai itu ada. Oke Pak Jai? Gua enggak mengatakan bahwa Abraham itu bukan nabi. Abraham itu memang benar-benar nabi. Ya, itu tertulis di dalam Alkitab Kejadian. Abraham itu nabi. Tetapi Abraham itu adalah nabi yang hanya membawa iman di dunia. Yang adalah juga disebut Bapak Abraham segala bangsa. Karena Abraham sahajalah yang beriman di dunia. Makanya Abraham, semua orang dapat iman karena iman Abraham. Ya, iman Abraham itu diuji loh, teruji. Bukan seperti kayak kita yang iman kita ini enggak teruji. Abraham itu yang imannya benar-benar teruji. Makanya setelah imannya diuji, makanya ya mendapat berkat yang luar biasa. Ya.
Jadi Abraham adalah nabi dan Abraham adalah bapa segala bangsa karena imannya teruji. Bukan seperti kayak kita, begitu utuh. Iya, sebenarnya Al-Quran itu tidak ada kaitan dengan Evangelion atau Injil. Adanya kaitan karena Al-Quran menulis tentang nabi-nabi Torah, Tanak, dan Evangelion. Padahal ianya berdiri sendiri. Buktinya ialah ritual kamu itu lain. Nabi kamu lain, Tuhan kamu lain. Benar nggak? Oke Pak Jeje. Jadi Abraham itu hanya punya iman ya. Dia nabi tapi hanya punya iman. Jadi diangkat menjadi nabi. Berarti Nabi Muhammad juga sama dong Pak Jeje. Nabi Muhammad itu menjadi nabi karena dia punya iman dan dia memegang kitab suci. Seperti Musa yang memegang kitab suci, seperti Daud yang memegang kitab suci atau David, seperti Isa yang memegang kitab suci, begitu ya Pak Jeje. Jadi kalau Pak Jeje yang tolak Nabi Muhammad silakan, tidak apa-apa Pak Jeje. Tapi kita umat Islam kan percaya Nabi Isa itu adalah Nabi Muhammad adalah seorang nabi karena dia itu beriman dan memegang kitab suci. Ya, jangan Pak Jeje bilang wah Nabi Muhammad itu poligami begini. Aduh Pak Jeje, lalu Abraham, lalu Daud, lalu Salomo. Jadi jangan begitu ya Pak Jeje. Yang ini saya cuma ingatkan sebelum Pak Jeje ucapkan. Torah, Tanak, dan Evangelion itu tidak salah. Itu memberikan konfirmasi yang berkesinambungan. Bukan seperti Al-Quran yang tidak ada kaitan dengan Torah, Tanak, dan Evangelion. Ya, langsung tidak ada kaitan Al-Quran itu. Al-Quran itu berdiri sendiri. Buktinya ialah Muhammad itu berasal dari Arab. Ya. Dan ajaran kamu itu mencium batu Hajar Aswad. Dan nama Tuhan kamu itu Allah SWT, bukan Allah Yahweh atau Elohim. Benar nggak? Jadi, ia disucukologikan pada abad yang ke-7 setelah hadirnya khalifah-khalifah. Sedangkan Muhammad itu bertanya kepada ahli-ahli kitab, ya. Itu fakta sejarah, ya. Nabi saya lain. Begini Pak Jeje, apakah orang yang memegang Taurat itu percaya Yesus atau tidak? Orang Yahudi percaya Yesus atau tidak? Kami umat Islam percaya dari Adam sampai Isa sampai Nabi Muhammad, itu kami percaya. Sekarang orang Yahudi percaya Yesus dan Nabi Muhammad atau tidak? Mereka tidak percaya. Oke? Nah, Kristen Pak Jeje ini percaya Nabi Muhammad atau tidak? Ya Pak Jeje tidak percaya. Tapi kami umat Islam itu lebih sempurna karena mempercayai semua para nabi, semua kitab suci, begitu. Kami imani itu Pak Jeje. Jadi kalau Pak Jeje bilang wah itu berdiri sendiri, dari mana Pak Jeje berkata begitu berdiri sendiri? Sedangkan para nabi semuanya nama-nama para nabi itu ada dalam Al-Quran, dalam Tanak itu ada dalam Al-Quran, ya. Hanya mungkin namanya seperti Yesus di dalam Al-Quran Isa, Abraham menjadi Ibrahim, itu saja Pak Jeje. Ya, jadi gimana ya Pak Jeje? Pak Jeje mengatakan Al-Quran itu palsu karena datang ke belakangan. Ya kita Pak Jeje juga berarti palsu dong. Karena sebelum kita Pak Jeje kan Tanak duluan, begitu kan? Torah, Tanak, dan Evangelion itu berkesinambungan. Tetapi tidak ada kesinambungannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ajarannya lain. Tidak cocok dengan Torah, Tanak, dan Evangelion. Tetapi Al-Quran itu dicomot daripada Torah, Tanak, dan Evangelion. Buktinya ialah semua nabi-nabi yang ada dalam Torah, Tanak, dan Evangelion itu ada di dalam Al-Quran. Setelah diciplak, setelah diedit, maka dirubah-rubahin segala nama-nama nabi. Dan segala amal ibadat itu pun dirubahnya semua. Siapa yang merubahnya? Ialah ahli sunnah wal jamaah. Itu harus kamu ketahui. Salah satu buktinya yang dirubah oleh ahli sunnah wal jamaah ialah Abraham mempunyai 2 orang anak. Lalu ahli sunnah wal jamaah yang dikorbankan di atas gunung Moria ialah Ismail.
Padahal yang di dalam Alkitab kami yang dikorbankan di atas Gunung Moria ialah Ishak. Jadi ini adalah kesalahan yang fatal. Jadi itu buktinya Al-Quran menciplak dan mencomot sebanyak 75% dan merubah-rubahin segala kandungan ayat-ayat di dalam Alkitab kami. Ya, itu harus kau ketahui. Ya, Oto. Oke, Oto. Ya, itu bagi Pak JJ mengatakan itu memberi konfirmasi yang bersambungan. Ya, kata Pak JJ juga tidak seperti Al-Quran. Tapi kita lihat fakta, bukti. Apakah orang Yahudi yang memegang kitab duluan itu percaya kitabnya Pak JJ atau tidak Pak JJ? Ya, jadi begitu aja Pak JJ ya. Jadi wajar saja kalau Pak JJ tidak percaya Al-Quran, tidak percaya Nabi Muhammad. Itu wajar Pak JJ. Karena gengsi tadi. Karena Pak JJ duluan jadi gengsi untuk mempercayai Al-Quran, Nabi Muhammad. Begitu juga orang Yahudi. Mereka tidak percaya ini Isa atau Yesus itu dengan Injil karena itu mereka duluan. Ya, jadi gengsi. Jadi sama itu Pak JJ, wajar itu Pak JJ. Cuma itu kalau di dalam ini Bible Pak JJ ya mereka tidak apa-apa, orang Yahudi itu tidak apa-apa. Tapi di Al-Quran itu menegaskan orang yang tidak percaya Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu disebut kafir. Dan kafir itu kayu bakarnya api neraka. Itu Pak JJ. Itu dalam Al-Quran yang tertulis. Jadi ya bukan saya berkata begini lalu saya mengancam, bukan Pak JJ. Tapi ini apa yang tertulis dalam Al-Quran saya ungkapkan. Begitu Pak JJ. Sekarang orang-orang Yahudi itu udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang. Itu kebanyakannya sekarang. Dan orang-orang Arab pun percaya sebagai Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memang pada permulaannya ahli-ahli Taurat itu tidak tahu Yesus itu sebagai Tuhan. Karena mereka itu buta rohani. Ya, Yesus datang kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi sampai sekarang orang-orang Israel masih lagi menunggu sang Mesias itu. Padahal Yesus sudah hadir dan mati dibunuh oleh mereka. Jadi orang Yahudi itu terbahagi 50-50%. Ya, ada yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang. Ada juga yang enggak percaya, yang masih lagi menunggu kedatangan Mesias. Ya, itu Pak Oto. Tapi orang Kristen ialah dicangkukan daripada bangsa Yahudi. Jadi orang Kristen itu bukan Yahudi, tetapi oleh karena orang Kristen itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan secara otomatis ya orang Kristen itu adalah bangsa Yahudi yang ruhani dan bukan bangsa Yahudi yang fisik. Ya, itu harus kamu ketahui. Oke, Oto. Aduh Pak JJ, begitu juga sekarang orang-orang Yahudi juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya orang Arab, orang Amerika, Rusia, Jepang, ya banyak kita sudah percaya. Cina sudah banyak itu Pak JJ, ya Thailand, Filipina, ya di mana itu basis-basis Kristen sekarang sudah percaya itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah apa? Adalah seorang nabi, Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpatokan begitu Pak JJ. Ya, ini cuma mengingatkan saja. Kalau Pak JJ mengatakan Al-Quran itu palsu, karena Beginilah Oto. Kenapa Al-Quran berani mengatakan Yesus tidak disalib? Padahal Al-Quran baru hadir pada abad yang ke-7, yaitu bersamaan 14 Hijrah. Itu 6 hingga 7 generasi, ya. Itu bukan perkara yang cukup tidak lama. Itu sangat lama. Itu sampai 6-7 generasi. Baru hadirlah Al-Quran mengatakan Yesus itu hingga disalib. Pada begini Pak JJ. Yesus datang, kata Yesus sendiri, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat tapi untuk menggenapi.
begitu kan, menggenapi. Nabi Muhammad datang, aku datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelum Al-Quran, berarti menyempurnakan. Kalau kata soal salib dan tidak disalib, Al-Quran di sini nih meluruskan apa-apa yang dibengkokkan oleh ajaran-ajaran sebelum Al-Quran, begitu Pak JJ. Dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu tidak disalib, tapi diangkat langsung, ya, ke langit. Dalam Bible juga, kalau kita ambil di bahasa asli, bahasa Yunani, di Perjanjian Baru itu, yaitu bukan surga, langit, Pak JJ. Langit. Jadi sama kata Al-Quran diangkat ke langit, dalam Bible juga diangkat ke langit. Tapi di terjemahannya menjadi DLI menjadi apa? Surga, diangkat ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapak. Padahal itu di langit, bukan di surga Pak JJ. Nah, di sini kita bisa tahu, oh berarti ini LAI ini. Begitu Pak JJ. Dan di dalam Bible Pak JJ itu, Yesus itu selalu memanggil dengan kata Bapa, ya, bukan kata Allah. Nah, di sini Al-Quran meluruskan yang disalib itu adalah bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Begitu Pak JJ. Karena apa? Karena Senang aja Utuh, senang aja. Keturunan daripada bangsa Arab yaitu jalurnya Ismail. Di dalam Torah Tanak dan Evangelion tidak ada menyebut tentang keturunan Ismail itu anak perjanjian atau mempunyai anak keturunan Nabi. Itu aja harus kamu ketahui. Jadi, apabila kelahirannya Ismail yang adalah keturunan zina daripada istri Abraham yang kedua yang adalah penyembah berhala, itu tidak diambil sebagai nabi keturunannya oleh Elohim. Karena masa kan Tuhan mengambil keturunan orang yang adalah keturunan penyembah berhala. Itu harus kamu ketahui. Hagar itu orang Mesir, yaitu hamba kepada Abraham dan Sarai. Jadi masa kan keturunan daripada perempuan Hagar ini diambilnya keturunannya itu menjadi nabi, ya. Itu tidak bisa diambil oleh Tuhan. Makanya itu bukan ada keturunan nabi daripada orang-orang Arab. Itu harus kamu ketahui. Kamu ketahui dulu, adakah nabi dari Arab keturunannya? Kamu harus pelajari silsilah itu dulu. Baru kamu percaya adakah Muhammad itu nabi atau enggak. Begitu. Jangan hanya klaim. Gua juga bisa mengklaim diri saya nabi. Siapapun bisa. Benar enggak? Begitu tuh. Pelajari dulu tentang silsilah jalurnya kenabian itu. Karena di Arab itu tidak ada jalurnya kenabian. Itu kebanyakannya nabi palsu karena orang-orang Quraisy itu udah duluan menyembah berhala di sana. Contohnya ialah batu Hajar Aswad yang ditinggalkan oleh Muhammad untuk dicium-ciumin gunungnya bisa menghapus dosa kalian. Itu yang harus Anda ketahui. Begitu Utuh. Jadi pelajari dulu ya nabi yang benar yang berasal dari Elohim. Jangan kamu bernabikan nabi berhala. Memang pun Muhammad itu nabi, tetapi nabi berhala, ya. Itu tuh. begini Pak JJ. Kalau Pak JJ mengatakan Hagar itu adalah keturunan penyembah berhala, ya kita lihat di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian situ kan ini Firaun ya, Raja Firaun mengambil istrinya Abraham, Sarah ya. Setelah itu kan ini Tuhan berkata kepada ini Firaun, kembalikanlah istrinya karena dia adalah seorang nabi. Tiba-tiba Firaun mengembalikan istri Abraham dan Firaun memberi hadiah itu Hagar kepada Abraham. Kalau seandainya Firaun itu penyembah berhala dan Hagar itu penyembah berhala, mengapa dia takut saat Tuhan berkata kepada Firaun, kembalikanlah istrinya karena dia seorang nabi. Di sini kita bisa tahu bahwa Firaun ini ya penyembah Allah juga. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.